Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan ilmu usul fikih dari kitab Taisir Ilmi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Abdullah bin Yusuf Al-Judai hafizahullah. Kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu ta'arudul adillah. Pertentangan antara dalil-dalil, ya, kontradiktif antara dalil-dalil. Hakikatnya yuradu bitta'arudi, yang dimaksud dengan ta'arud adalah at-tanaqud, ya, saling bertentangan, wal ikhtilaf, saling berselisih, baina dalilaini tsabitain, di antara dua dalil yang tetap, ya, yang sahih, dua dalil yang sahih. Wa hadzal makna la wujuda lahu haqiqatan fil adillati syar'iyyah. Makna ini tidak ada wujudnya, ya, secara hakikatnya di dalam dalil-dalil syariat. Bi anna Allah Ta'ala nasabaha alamatin yahtadi bihal mukallafuna fit tariqi ilaih. Karena Allah menegakkan, ya, dalil-dalil itu sebagai tanda yang bisa dijadikan petunjuk oleh para mukallaf di dalam menempuh jalan kepadanya. Wa ta'arudu munaqidun li hadhil haqiqah, dan pertentangan, ya, adanya pertentangan itu bertentangan, ya, dengan hakikat ini. Jadi karena dalil-dalil syariat ini adalah petunjuk dari Allah, ya, maka dia tidak mungkin pada hakikatnya bertentangan satu sama lain. Kalau bertentangan, ya, tentu menjadi bingung, gitu ya, membingungkan dan tidak bisa dijadikan petunjuk yang jelas. Wa qad nafallahu azza wa jalla dzalika an kalami. Dan sungguh Allah menafikan hal itu dari firman-Nya, dari kalamnya. Faqala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya pertentangan kontradiktif yang banyak. An-Nisa ayat 82. Jadi Allah sudah menjamin bahwa di dalam Al-Qur'an tidak mungkin ada kontradiktif, ya, antara satu ayat dengan ayat lainnya. Wasalima minal ikhtilafi wa usima minal batil. Maka Quran itu, ya, selamat terbebas dari pertentangan dan juga dijaga dari kebatilan. Kama qala wa innahu lakitabun aziz. Sungguhnya dia adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batil. Tidak datang kepadanya kebatilan min baini yadaihi, dari depannya, wala min khalfihi, dan dari belakangnya. Tanzilun. Dia merupakan penurunan, kitab yang diturunkan, min hakim min hamid, dari Allah yang maha bijaksana, maha terpuji. Fussilat ayat 41-42. Wa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam salimun minat ta'arudi kasalamatil Quran. Begitu juga perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbebas dari pertentangan seperti terbebasnya Al-Qur'an. Wa kulluhu wahyullahi ta'ala wa tasyri'uhu. Seluruhnya adalah wahyu Allah dan pensyariatannya. Kama qala subhana wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah dia berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha.
Dia tiada lain melainkan wahyu yang diberikan. Wa inna ma yujadu ta'arudu fi nazaril mujtahidi lintifa'il isma. Hanya saja adanya, ya, jadi adanya pertentangan itu di mana? Yaitu dalam pandangan seorang mujtahid. Ya, karena tidak adanya ismah, tidak adanya kemaksuman, tidak maksum, ya, para ulama, para mujtahid itu wa wurudil khata'i wal qusuri fil fahmi, dan terdapatnya kesalahan dan pendeknya di dalam pemahaman, wa khafa'il adillati wa wujuhiha alai, dan tersembunyinya dalil-dalil dan bentuk-bentuk eh, pemahaman terhadap dalil tersebut, mimma huwa tab'ul basyari illal ma'suma sallallahu alaihi wasallam, ya, yang itu termasuk tabiat manusia, ya, kecuali maksum yang dijaga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yamtani'u ta'arudu haqiqatan fi adillati syar'i, fa'ala al-mujtahidi idza dhanna dzalika baina dalilain. Nah, maka ketika terhalangnya adanya pertentangan secara hakikatnya di dalam dalil-dalil syariat, maka, ya, bagi seorang mujtahid hendaklah apabila, ya, menduga hal itu, menduga adanya pertentangan baina dalil lain di antara dua dalil, an yasluka badilan nus'ahu, ya, untuk menempuh dengan mencurahkan segenap kemampuannya mayusiluhu ilal haqiqah, yang dapat menyampaikannya kepada hakikat al muradi bisyar'i, muradati bisyar'i syar'i, yang dimaksud, ya, kepada syariat, atau yang dimaksud oleh syariat. Mastihdari anna ta'aruda fi zihnihi, ya, disertai dengan menghadirkan eh, atau disertai dengan memahami bahwa pertentangan itu ada di dalam otaknya. Fi dzihni wa dzannihi, dan dugaannya, la fil adillah, bukan ada pada dalil-dalil, likusurihi wa kamalihi, karena keterbatasannya, dan wa likusurihi, karena keterbatasan seorang mujtahid itu, wa kamaliha, dan karena kesempurnaan dalil-dalil syariat. Ya, kalau hanya kembali ke dalil-dalil syariat. Ya, jadi kalau menemukan pertentangan antara dua dalil, itu hakikatnya tidak bertentangan. Dia bertentangan secara zahir saja, tidak secara hakikatnya. Ya, dan adanya bukan pada dalil itu, tetapi ada pada otak kita yang memahaminya, otak para ulama yang memahaminya, yang terbatas, yang tidak sempurna. Ya, maka ketika menemukan yang secara zahirnya bertentangan, ya harus ditempuh jalan untuk kemudian bagaimana menyikapinya, ya, bagaimana menyimpulkannya, ya, sehingga nanti kesimpulannya itu tidak akan menunjukkan bertentangan di antara dua dalil itu. Tartibu masalikin nazar, ya, urutan jalan-jalan menempuh atau cara-cara, ya, untuk melakukan pengamatan terhadap dalil-dalil yang secara zahirnya bertentangan tersebut. Al-mantiqiyatul mutanasikoh, ya, logika yang sesuai, yang cocok, ma'ahadihil muqaddimah, bersama dengan muqaddimah ini, tatamatsalu fit tartib bitali, ya, tergambar di dalam susunan berikut ini, ya, urutan berikut ini. Ya, jadi ketika menemukan yang secara zahirnya bertentangan, maka inilah yang perlu ditempuh cara
Ya, dan urutan ini yang perlu ditempuh. Yang pertama adalah i'malu dalil lain bi ayyi thariqin mungkin. Mengamalkan dua dalil itu. Jadi dua-duanya harus diamalkan dengan jalan apapun yang memungkinkan. Jangan ditolak salah satunya, dua-duanya harus diterima ya. Itu dipahami, didudukkan ya dua dalil itu pada kedudukannya yang tepat. Yang kedua, fa'in ta'adzaro. Nah, kalau tidak, ini sebetulnya yang disebut yang pertama itu toliqatul jam'i ya. Jadi metode menggabungkan, mengkompromikan dua dalil. Nah, kalau memang tidak bisa ya, tidak bisa dikompromikan antara dua dalil itu, fal bahtsu fi imkanin naskhi, maka hendaklah mencari di dalam kemungkinan adanya nasah ya. Jadi dinasah salah satunya oleh dalil itu. Maka harus diketahui apakah dinasah atau tidak. Yang ketiga, fa'in ta'adzara fatarjihu bil qara'in. Kalau memang tidak bisa juga, tidak ada ya keterangan yang menunjukkan dia dinasah, maka tarjih ya menguatkan salah satunya bil qara'in dengan keterangan-keterangan lain yang mendukungnya ya, qarinah-qarinah. Wa ilaika bayanatil kalmasalik, dan inilah untukmu ya penjelasan metode-metode tersebut ma'atafsilah bima yunasibuha, disertai dengan rinciannya yang sesuai. Yang pertama, i'malu dari lain. Ya, memfungsikan, mengamalkan dua dalil al-maqsudu bihi, yang dimaksud dengannya an yabdulal mujtahidu wus'ahu lil jam'i wa taufiqi baina dalilail muta'aridain. Hendaklah seorang mustahid mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengkompromikan dan menyelaraskan antara dua dalil yang bertentangan, jaryan mal asli fi nafi ta'arudi thari, ya berjalan bersamaan dengan asal, dengan dasar ya di dalam tidak adanya pertentangan yang muncul. Wa tahqiqi maqsudil syari' bi khitabihi, dan merealisasikan maksud dari pemberi syariat dengan hitamnya. Wa fi qawaidil istinbat ma yusa'idul istihad mujtahid li tahqiqi dzalik. Dalam kaidah-kaidah istinbat ada yang membantu seorang mustahid untuk merealisasikan hal itu. Wa ahammu dzalika salatsu qawaid. Paling pentingnya ada 3 kaidah ya. Yang pertama, bina'ul am alal khos ya. Membangun yang umum di atas yang khusus. Fayundaru in kana ahadun nassaini aman. Maka dilihatlah jika salah satu dari dua nas itu umum wa kanal akharu khoson, sedangkan yang lainnya itu khusus, fayukhraju dzalikal khossu minal umumi bihadhil qaidah. Qaidah ya. Maka dikeluarkanlah yang khusus itu dari yang umum dengan kaidah ini. Jadi ada bertentangan yang satu umum, yang satu khusus, ya sudah dikompromikan bahwa yang khusus itu dikecualikan dari keumumannya. Nah, ini banyaknya di dalam dalil-dalil. Wasannya, dan yang kedua, hamlul mutlaqi alal muqayyad, yang mengarahkan yang mutlak kepada yang muqayyad. Wadzalika aidun min nadhari ma baina dalilaili minal itlaqi wat taqyid. Dan hal itu juga dengan melihat ya kepada di antara dua dalil itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad itu ada diberikan batasan ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan mutlak muqayyad. Fa'in wujida hamlul mutlaqi alal muqayyad, ya, jika didapatkan wa in wujida, jika didapatkan humila, maka hendaklah diarahkan yang mutlak itu kepada yang muqayyad. Wa sabaqa min amthilatiha, dan telah terdahulu contoh-contohnya, walati qablaha ma fihi kifayatun fi mabhasin mutlaq wal muqayyad wal am. Jadi sudah berlalu ya contoh-contohnya, dan juga yang sebelumnya di mana itu sudah dianggap cukup dalam dua pembahasan mutlak, muqayyad, dan am ya, tidak perlu diulangi lagi. Bisa dilihat kembali contoh-contohnya. Wasalisa, dan yang ketiga, ta'wilu ahadi dalil lain ala ma'nan munasib min ghairi takallufin ka ta'liqihi bi dzarfin aw sifah.
Nah, jadi yang ketiga cara untuk mengkompromikan ya dua dalil yang bertentangan adalah dengan mentakwil salah satu dalil terhadap makna yang sesuai tanpa memaksakan diri. Ya, kata alih seperti mengaitkannya dengan kondisi zorob, ya, dengan zorob, dengan situasi kondisi ya, baik berkaitan dengan waktu atau tempat, atau sifat atau dengan sifatnya. Misaluhu contohnya ma warada fi kitabillahi ta'ala min ayatil amri bil iradi anil musyrikin. Apa yang terdapat di dalam kitab Allah Ta'ala dari ayat-ayat perintah untuk berpaling dari orang-orang musyrik wa ma ja'a ba'da dzalika minal amri biqitalihim, dan apa yang datang setelah itu dari perintah untuk membunuh, memerangi mereka. Fadzahiru surataini ta'arudu, secara zahir dua gambaran itu ada pertentangan. Walidha sholat ta'ifatun ila di'ain naskhi di ayatil iradi fi ayat bi ayatil qitali allati istarahu 'alaiha bi ayatis saif. Oleh karena itu satu kelompok, ya, ada satu kelompok yang menjadi mengklaim ya adanya nasah ya terhadap ayat-ayat perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin itu dengan ayat kita, dengan ayat perintah untuk memeranginya yang mereka istilahkan dengan ayat saif, ayat pedang, ayatus saif. Wahia qaulu ta'ala faidan sarakhal asyurul hurumu, apabila telah berlalu bulan-bulan haram, waqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian menemukan mereka. Ayat Taubah ayat 5. Pada wa nasyab bihadil ayat wa do'ifa mardudah. Ya, kemudian dibantah oleh penulis bahwa klaim adanya nasakh dengan ayat ini adalah klaim yang lemah yang ditolak. Wa innama hadhihi marhalatun ghairul ula. Ini hanyalah marhalah ya, tingkatan yang bukan yang pertama. Fa idza qtada dzarfu hukmal iradi fa huwa bakin muhkamun. Ya, maka apabila ya situasi menuntut hukum berpaling dari orang-orang musyrik karena memang di awal-awal ketika dalam periode Mekah ya untuk tidak memerangi terlebih dahulu ya, fahuwa bakin, maka dia tetap ya berlaku muhkam. Wa idza qtada sayfahu bakin muhkam, dan juga apabila menuntut adanya perang maka dia tetap berlaku hukumnya muhkam. Muhkam di sini artinya lawan dari mansuh ya, tidak dinasah, tetap diberlakukan. Jadi dia tergantung kepada situasi dan kondisi ya. Jadi ketika situasinya menuntut untuk berpaling dari orang-orang musyrik, diberlakukan. Ketika situasinya menuntut untuk berperang ya maka berperang. Wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis Abi Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata kalau Rasulullah SAW, khairu ummatil qarnul ladzina bu'itsu fihim, sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus pada mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang selanjutnya ya setelah mereka, wallahu alam adzkaru tsalisa amla, ya Allah alam apakah dia menyebutkan yang ketiga atau tidak. Qala tsumma yakhlufu qaumun yuhibbuna samana, kemudian suatu kaum menggantikan yang mereka mencintai samana, gemuk. Samana itu artinya mereka suka banyak makan minum sehingga badan mereka menjadi gemuk. Ya, memperbanyak makan minum gitu ya.
Yashhaduna qabla an yustashhadu. Mereka bersaksi sebelum dimintai untuk menjadi saksi. Akhrajahu Muslim ma'a hadisi Zaid bin Khalidin al-Juhani. Bersamaan dengan hadis Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairi syuhada. Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sebaik-baik saksi? Alladzi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Yang datang membawa kesaksiannya sebelum ia diminta. Fal awal zamma man yashhadu qabla an yus'ala syahadah. Yang pertama, Rasul mencela orang yang bersaksi sebelum dimintai untuk bersaksi bima yanfi anhul khairiyah dengan apa yang tidak ada kebaikan padanya, ya. Wasan yuthbitu liman fa'ala dzalikal khairiyah, sedangkan yang kedua menetapkan pada orang yang melakukan itu adanya kebaikan. Wa hadza ta'arudun zahir, ini adalah bertentangan. Jadi dalam hadis pertama ada celaan, ya, jadi mereka bersaksi sebelum diminta saksi. Sedangkan yang kedua justru dianggap saksi yang terbaik, ya, yaitu yang dia bersaksi sebelum diminta. Nah, ini bertentangan secara zahirnya. Lakin al-faqih la ya'damu jawaban yu'mal bihil khabaraini sahihain. Tapi bagi seorang ahli fikih tidak kehilangan jawaban, ya, untuk mengamalkan, memfungsikan dua khobar yang sahih karena dua-duanya sahih. Wa ta'awwala ahlul ilmi hadits Zaidin ala wahidin min ma'nayain. Maka mentakwilkan, ahli ilmu mentakwilkan, mengarahkan kepada makna lain, ya, yang sesuai. Hadis Zaid kepada salah satu dari dua makna, an yakuna minasyahadah li sahibi haqqin la ya'lamu annaka syahidun liya'tiyaka fayas'alaka. Wa tashhadu lahu qabla an tus'ala syahada lintan surahu fi haqqihi. Yaitu kesaksian bagi orang yang memang berada dalam kebenaran. Jadi memberikan kesaksian kepada orang yang benar, jadi dalam rangka menolong, ya, di mana orang tersebut, ya, tidak mengetahui bahwa engkau itu menyaksikan, engkau itu sebagai saksi, ya, sebagai saksi yang membuat dia datang kepadamu lalu dia meminta kepadamu untuk menjadi saksi. Maka dengan inisiatif, ya, orang tersebut dia menjadi saksi meskipun tidak diminta, dan karena memang orang yang dibantunya itu adalah orang yang berada dalam kebenaran itu. Jadi hadis Zaid bisa dipahami seperti itu. Ya, atau kemungkinan yang kedua, an yakuna fi huquqillahi ta'ala, yang berada pada hak-hak Allah. Ya, tidak perlu diminta untuk bersaksi. Alati yurja fiha thawabu indahu, yang diharapkan adalah pahala di sisinya, la lil adamiyin, bukan merupakan hak bagi manusia, ya. Wa makana min hadzan namati minal adillah, maka apa yang semodel, ya, yang semodel dengan dalil-dalil ini, dengan ini dari dalil-dalil, fa inal amala bi kila dalilaini hasilun fihi, maka mengamalkan kedua dalil itu bisa terjadi, bisa dihasilkan, walau min wajhin, meskipun dengan suatu bentuk sisi, ya, pemahaman terhadap dalil itu. Wa hadza wajibun ma wajada ilaihi faqihu sabila, dan ini adalah wajib apa yang ditemukan oleh seorang ahli fikih jalannya. Jadi wajib untuk mengerahkan, ya, kemampuannya untuk mengamalkan kedua dalil itu sebisa mungkin. An-nasi wal mansuh, ini metode yang kedua, itu nasi dan mansuh. Ya, ta'rifun naskhi, definisi nasah lugatan ar-rafu, mengangkat, wal izalah, dan menghilangkan. Ya, atau dua-duanya maknanya sama, menghilangkan. Wa minhu yuqalu nasakhati syamsu dhilla, matahari menghilangkan bayangannya.
azalatu ya. Wa nasakhal kitab, dan yang kedua rafa'a minhu ila ghairi, mengangkat darinya kepada yang lainnya, sehingga nasakhal kitab maknanya menyalin ya, menyalin buku. Wasilahan, dan menurut istilah rafu hukmin syar'iyyin amalin juz'iyyin, ya mengangkat, menghilangkan atau menghapus hukum syariat yang bersifat amalan yang bersifat juz'i, parsial ya, sebagian, tidak menyeluruh. Sabata bin nasi, yang tetap dengan nas, yang ditetapkan oleh nas ya, bihukmin syar'iyyin, dengan hukum syariat amali juz'i sabata bin nas, ya juga sama ya. Wa warada ala khilafihi, yang bertentangan dengannya, mutaakhirin anhu, yang datang belakangan darinya, fi waqti tasrih, dalam waktu pensyariatan, laisa muttasilan bihi, tidak bersambung dengannya. Jadi dalam waktu yang terpisah, tidak bersama, tidak bareng ya diungkapkannya, misalnya hadis itu. Farafuhu wan nas, rafu adalah nasakh, wa hukmu syar'il marfu wal mansukh. Ya, hukum syariat yang diangkat, yang dihapus itu disebutnya mansu, wal hukum syari mutahhir wal nasih. Sedangkan hukum syariat yang datang belakangan yang menghapus ya disebut dengan nasih. Subutun nasih fil kitabi wa sunnah, ya, tetapnya nasah dalam kitab dan sunnah. Anasu waqi'un fi nususil wahyi bidilalati al-kitab wa sunnah. Nasah itu terjadi ya, ada ya secara fakta di dalam nas-nas wahyu dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Famin dalika, diantaranya itu adalah qaulu ta'ala ma nansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus dari satu ayat, au nunsiha, atau kami membuatnya lupa. Na'ti bi khairi minha au misliha, kami mendatangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu? Wa qaulu wa idza badalna ayatan, apabila kami mengganti suatu ayat, maka ayatin di ayat yang di tempat ayat lain. Wallahu a'lamu bima yunazzil, Allah lebih tahu terhadap apa yang dia turunkan. Qalu innama anta muhtar, mereka berkata engkau ini hanyalah sebagai orang yang mengada-ada. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Qul nazzalahu ruhul qudus, diturunkan ya, dia diturunkan oleh Ruhul Qudus ya, malaikat Jibril, min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan kebenaran, liyuthabbital ladzina amanu, untuk menguatkan orang-orang beriman, wa hudan, sebagai petunjuk, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Wa qauluhu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada ummul kitab. Wa qauluhu wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang jelas, qala alladziina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza, ya orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami berkata, ya datangkanlah ya dengan Al-Quran yang selain ini, atau ganti dia, au badilhu, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakanlah ya, tidak, ma yakunu li anu, aku tidak mampu untuk menggantinya dari diriku sendiri, dari arah diriku. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Wal amsila al-atiyah qariban minal kitab yusunna ala nasi khati'atun bisihati buku idzalika fihima. Contoh-contoh berikut ini adalah dekat dari Al-Quran dan Sunnah terhadap nasah yang qat'i, yang kuat dengan benarnya terjadinya hal itu di dalam keduanya, dalam kitab dan Sunnah. Wa tawataru an ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrun naskhi. Ya, dan secara mutawatir dari para sahabat Nabi menyebutkan adanya nasakh. Wa dhahaba ilal qawli bihi ammatu a'immatil islami minas salafi wal khalaf, dan berpendapat kepada pendapat ini keumuman para imam Islam dari salaf dan khalaf, illa syirmidatun irrifat bil bid'ah,
kecuali kelompok yang dikenal dengan kebidahannya. Jadi nasakh itu ada ya di dalam syariat Islam, bukan sesuatu yang mustahil. Ya seperti kelompok yang menolak adanya nasakh ini. Seperti orang-orang Mu'tazilah ya, yang dikenal dengan kebid'ahan mereka yang menolak adanya nasakh. Padahal nasakh jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis ditetapkan adanya nasakh. Hikmatun nasakh ya, lalu apa hikmahnya? Hikmah nasakh ja'an naskhu jarin ala maqasidi syar'i fi taqiqi maslahatil mukallaf. Nasakh itu berjalan di atas maksud-maksud syariat, tujuan-tujuan syariat di dalam merealisasikan kemaslahatan seorang mukallaf. Faqad yanzilul hukmu fi amrin syadid yashuqu 'alal mu'minin. Ya, terkadang turun ya, hukum dalam suatu perkara yang keras, yang menyulitkan atas orang-orang beriman, yuradu bihi ikhtibaruhum, yang dimaksudkan dengannya itu adalah untuk menguji mereka, wamtihanu sidqi imanihim, dan juga menguji benarnya keimanan mereka, kama fi nuzuli qaulihi ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya, Allah akan menghisab kalian dengannya. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni pada siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Hatta idza dhahara taslim wal inqiyad, sampai telah nampak ya berserah diri dan tunduk, Allah menurunkan pembenaran apa yang ada dalam hati mereka. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu disebutkan keimanan Rasul dan orang beriman. Ya, setelah nampak setelah itu ya penyerah berserah diri dan tunduk kepada Allah. Wa nazalatil ayatu ba'daha bitakhfif, ya Al-Qur'an, ayat Quran turun setelah itu dengan memberi keringanan, wa taratan yuradu bihi tadarruj. Yang kedua juga adanya nasakh ini hikmahnya adalah untuk memberikan tahapan. Tadarruj ya fit tasyri' di dalam pensyariatan li hadatsatin nasi bil jahiliyah, karena baru saja manusia itu berada dalam kejahiliahan. Jadi masih baru meninggalkan kejahiliahannya, maka perlu tahapan, tidak bisa secara sekaligus. Ya, karena bertentangan dengan fitrah manusia ya, yang tidak bisa secara sekaligus. Wa yura isyari istidadahum lidzalik. Maka pemberi syariat mengamati melihat mengamati kesiapan mereka terhadap itu, kata daruji fi sholat, seperti bertahap dalam sholat ya. Awal-awal diwajibkan hanya 2 rakaat ya, siang pagi dan petang ya, fi qillatir rakaat, dalam sedikitnya rakaat, wal awqat, waktunya ila khamsin fil yaumi wal laila, kepada 5 waktu sehari semalam, bi awqatihal ma'lumah, dengan waktu-waktunya yang diketahui. Wa tadaruju fi siyam, begitu juga tadarruj ya, adanya tahapan di dalam saum, bifardi saumi yaumin wahidin awalan wa yaum asyura, dengan mewajibkan saum 1 hari saja pada awalnya, yaitu saum asyura yang wajib ya. Tsumma nusikha, kemudian dinasah kewajiban itu, bisaumi syahrin kamilin huwa Ramadan, dengan saum 1 bulan penuh, yaitu Ramadan, wa hakadza, dan seperti itulah ya, begitulah. Wa hadza kama qala azza wa jalla yuthabbital ladzina amanu ya, sebagaimana firman Allah taala ya dalam ayat tadi, adalah hikmahnya untuk menguatkan orang-orang beriman, petunjuk dan gembira ya. Wa haqiqatun naskhi taghyirun lil akam bi taghyir ahwali wa dzuruf. Hakikat nasakh itu adalah merubah hukum dengan terjadinya perubahan kondisi dan
situasi, keadaan dan situasi, mimman ya'lamu masalih khalqihi tabaraka wa ta'ala, dari yang mengetahui kemaslahatan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, walamma imtana'a an yakuna lil ulama min al ihata bil masalih bil masalih wal mafasid fi ahwalil bashar ka ihatati ilmillahi ta'ala imtana al qawlu bin nasi bil ijtihad. Ya, ketika para ulama itu terhalang ya, tidak mampu untuk menguasai ya, mengetahui secara menyeluruh terhadap kemaslahatan dan kemadharatan ya, mafsadat dalam keadaan manusia seperti menguasainya ya, ilmu Allah ya terhadap itu semua, maka terlaranglah berkata ya dengan nasakh ya, dengan ijtihad. Jadi tidak boleh apakah dalil ini dinasakh atau tidak hanya dengan ijtihad, tidak boleh. Maka harus dengan nas lagi. Ya, karena lima yaqa'u bihi min imtali, karena hal itu bisa terjadi adanya pengguguran hukum-hukum syariat yang yakin. Ya, hukum syariat yang yakin dengan zon tidak bisa zon itu menggugurkan yang yakin. Lakin ulama tidak bimabda'i nasi fi mura'ati dzuruf wal munasabah, tetapi ya ada petunjuk para ulama dengan prinsip nasakh ya dalam memperhatikan situasi dan kondisi pada yang ada ruang untuk beristihad dari hukum-hukum. Wayub diadum fil masalah fi dzarfin yakunu ala hilafi fi dzarfin akhar. Ya. Jadi prinsip nasah bukan nasah yang sebenarnya ya. Maksudnya adalah mengganti fatwa ya para ulama kadang dengan melihat situasi dan kondisi berfatwa dengan suatu fatwa, tetapi kemudian dalam kondisi lain bisa saja kemudian merubah fatwanya. Syurutun naskhi, syarat-syarat nasah, afada ta'rifu nasil mutaqaddimu asyurut allati la budda min tawaffuriha lil qawli bihi. Ya, dari definisi nasah ya yang telah terdahulu itu memberikan faedah adanya syarat-syarat yang mesti dipenuhi bagi yang berkata dengan adanya nasah tersebut. Jadi harus memenuhi syarat, yaitu dipahami dari definisi nasah sebelumnya bisa dipoinkan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah dua hukum syariat, bukan hukum selain syariat, harus hukum syariat. Yang kedua, dua-duanya bersifat amalan. Nah, dari sini nanti tidak boleh yang berupa keyakinan, i'tiqad ya. Kalau keyakinan tidak ada keperluan untuk dinasah. Yang ketiga, an yakuna juz'ain, merupakan hukum yang parsial, tidak hukum yang kuliah. Juz'iyain ya, juz'i. Yang keempat, an yakuna sabitain bin nas, dua-duanya harus ditetapkan dengan nas, tidak boleh dengan ijtihad. An yakuna mutanaqidaini fil makna, kedua-duanya bertentangan di dalam maknanya. Kalau tidak bertentang, untuk apa adanya nasakh? An yakuna munfasilain ya, maka harus terpisah ya, tidak boleh bersambung. An yakuna nasi mutaakhiran an masuk fi tasrihi, yang menghapus ya harus datang belakangan daripada yang dihapus dalam pensyariatannya. Dalam ketika masih turun syariat ya, begitu. Wa fa idza istamat hadhihi syurut fi hukmain sahal qawlu bin naskhi. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini dalam dua hukum tersebut, maka benarlah ya berbicara dengan adanya nasakh. Fi hadhihi syurut man wuqu'i an-nasi fi asya, ya dengan syarat ini maka terhalanglah terjadinya nasakh dalam hal-hal berikut ini yang tidak memenuhi syarat ya, yaitu tauhid, wasifat, wasairul aqaid. Ya, tauhid, sifat-sifat Allah dan seluruh akidah limtina'in tanaqudi fi, karena memang tidak ada pertentangan di dalamnya, walaisat ahkaman amaliyah,
bukan termasuk hukum yang bersifat amalan. Yang kedua, al-ikhbar alati lam yuqsad bihat talab kal ikhbar anil umumil madiyah. Berita-berita yang tidak dimaksudkan adanya tolab, tuntutan untuk diamalkan atau ditinggalkan. Seperti khobar, ya berita tentang umat-umat terdahulu, berita tentang apa yang akan terjadi, ya seperti tanda-tanda kiamat. Lianna khabara shadiq yastahilur ruju' anhu lima yaqtadih ruju' min ala hilafil waqif fi ahadil khabarain. Karena khobar yang benar, ya, dari yang Allah yang maha benar atau Rasulullah yang benar, itu mustahil untuk kemudian eh, ditarik kembali gitu, ya, berita tersebut. Karena menarik kembali khobar berarti eh, menunjukkan tidak sesuai dengan kenyataan pada salah satu khobar. Nah, ini kan tidak mungkin Allah dan Rasulnya berdusta begitu, ya. Maka mustahil adanya nasah dalam khobar. Faina man qala ja'a Zaidun tsumma qala ba'dahu lam yati fa ahadu khabarihi ala hilafil waqi jazman. Jadi ketika Zaid datang lalu setelahnya mengatakan Zaid tidak datang, maka secara pasti salah satu khabarnya berarti menyalahi kenyataan. Jadi pasti yang benar adalah salah satunya dan yang salah satunya lagi pasti salah. Nah, ini kan tidak mungkin bagi Allah dan Rasulnya untuk berbohong, ya, bikadzibin dengan kadzib, bohong, au wahmin atau dugaan yang lemah, wa khabarullahi wa rasulih munazzahun an dzalik. Ya, khabar dari Allah dan Rasulnya itu terbebas dari hal itu. Walayan qadil ajab min qawli ba'di man yunsabu ila sunnah fi mas'ali imtinai nasi fil akhbar. Ya, tidak berhenti heran, ya, dari perkataan sebagian orang yang dinisbatkan kepada sunnah dalam permasalahan terhalangnya nasa dalam khobar anna nasa mumtani fil ibad illa akhbarul wa'id. Ya, jadi ada sesuatu yang mengherankan dari orang yang menasabkan, ya, menisbatkan dirinya kepada sunnah bahwa nasah memang tidak mungkin terjadi dalam khobar kecuali dalam khobar wa'id, kata mereka. Kecuali dalam khobar ancaman. Fa'innahu yajuju fiha nasku. Karena sungguhnya dia itu boleh adanya nasa dalam khobar wa'id. Wa hadzal qaul faltatun mimman qalahu. Ya, maka perkataan ini adalah satu penyimpangan, ya, dari orang yang mengatakannya. Fa inna khabarullah ta'ala wa rasulihi fi wa'din aw wa'id hakun kama ukhbirna bihi. Berita, ya, khabar dari Allah itu terjadi dalam janji atau ancaman, dua-duanya adalah hak, benar sebagaimana kami diberitahukan, kabarkan kepada kami bahwa waqi'un kama jabil khabar. Itu adalah suatu yang nyata, yang benar, ya, pasti terjadi, ya, berita tersebut. Wala yustashkalu anna Allah Ta'ala qad la yunfidul wa'id. Dan tidak menjadi problem, ya, muskilah, bahwa Allah kadang tidak merealisasikan ancaman tersebut. Jadi bukan berarti khobarnya ketika Allah mengancamkan ini dengan ini, ya, terkadang Allah tidak merealisasikan ancamannya tersebut karena Allah mengampuni, misalnya mengampuni orang yang berdosa itu sehingga tidak terjadi, ya, ancaman, tidak terjadi siksaannya itu. Jadi terkadang Allah tidak merealisasikan ancaman tersebut, hanya sebatas ancaman li'annahu ahbarona anna wa'idahu bimasyiatihi. Karena Allah memberitahukan kepada kami, kepada kita, bahwa ancamannya itu, ya, ada dalam kehendaknya. Fa in syaa adzaba wa in syaa rahima kama huwa sya'nu fi usatil muwahhidin. Jika dia berkehendak dia menyiksa, dan jika berkehendak dia memberikan kasih sayangnya, kama huwa sya'nu, sebagaimana hal itu
merupakan perkara tentang usatil muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat daripada ahli tauhid, orang beriman. Wa ahbarana anna fariqam mimman wajaba alaihimul wa'id lan fikaka lahum anhu bihalin kal kufari fi nari jahannam, dan juga memberitahukan kepada kita bahwa sekelompok dari yang wajib, yang harus mesti berlaku terjadi ancaman atas mereka dan mereka tidak terlepas darinya, ya, dari ancaman tersebut bihalin dengan suatu kondisi apapun, kal kufar fi nari jahannam, seperti orang kafir itu kan berlaku. Fa ayunasin saya fil wa'id, nasah yang seperti apa yang akan terjadi dalam wa'id. Summa imma wa huwa imma munajjazun wa imma mu'allakun binafsi dilalatil khobar. Ya, dia itu bisa jadi terrealisasi munajjazun, jadi diberlakukan ancaman itu kepada orang kafir tadi misalnya yang kekal di neraka, dan bisa juga dia itu tergantung kepada dilalah dari khobar itu, maksudnya kepada orang-orang mukmin yang bermaksiat, ya. Terkadang Allah mengampuni, tidak merealisasikan ancamannya itu. Yang kedua, ya, nasah juga tidak terjadi pada nas-nas akhlak, ya, dan keutamaan yang tidak bisa tergambar yang dengan dalam yang semisalnya adanya pergantian. Penggantian, ya, dan yang namanya fadilah, keutamaan itu kan berlawanan. Tidak ada yang berlawanan dengannya kecuali radilah, keburukan. Silah tuqabiluhal qati'ah, ya, menyambung tali kasih sayang, kasih tali silaturahim itu berlawanan dengan memutuskannya. Ihsan tuqabilul isaah, berbuat baik kebalikannya berbuat buruk. Karam yuqabilul bukhl, dermawan kebalikannya adalah pelit. Wahakada, dan seterusnya. Wa min syaratin nasihi taqabulu bainan nasi wa mansu, dan di antara syarat nasih yang memansuh adanya perbedaan antara yang menasa dan yang dinasa. Fa imma hadza aw dzaka, maka bisa jadi ini atau itu. Wala yajtami'ani fit taklif, ya, tidak berkumpul di dalam taklif. Jadi kalau dinasa dari akhlak yang baik lalu dinasa oleh kebalikannya, ya, akhlak yang buruk, nah itu kan tidak mungkin. Sehingga tidak berlaku pada akhlak. Yang keempat, juga tidak berlaku pada kaidah kuliah yang menyeluruh dan juga tujuan-tujuan syariat, karena semuanya adalah kuliat. Ya, tidak terjadi pada seluruh apa yang disebutkan yang ada terjadinya nasah padanya dari nas-nas kitab dan sunnah adalah nasah bagi kaidah yang menyeluruh. Innama jami'u waridun, sungguhnya semuanya itu terdapat di dalam juz'iyatil ahkam, hukum-hukum yang parsial. Riayatan, untuk menjaga maqasid kuliah, kama sabaqalahi fi hikmatin naskhi. Justru adanya nasa untuk menetapkan, ya, kaidah yang kuliah tersebut. Ya, tujuan-tujuan syariat ditetapkan. Tidak mungkin tujuan syariat yang besar itu kemudian dinasa, dihapus, tidak mungkin. Justru yang dihapusnya itu bagian-bagian kecil untuk merealisasikan kaidah yang menyeluruh itu. Yang kelima, ahkam juz'iyah, ada hukum-hukum yang juz'iyah tetapi tidak berlaku adanya nasakh yang disertai dalam pensyariatannya dengan apa yang menunjukkan kepada keabadiannya. Seperti hadis dalam kewajiban sholat 5 waktu pada malam Mi'raj. Ya, hiya khamsatun wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 50. Ya, la yubaddalul qaulun, tidak diganti, tidak dirubah perkataan di sisiku. Nah, ketika disebutkan la yubaddalu, berarti abadi. Tidak menerima adanya nasah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak terputus sampai terputusnya taubat, dan tidak terputus taubat sampai terbitnya matahari dari barat. Ya, sebagaimana juga syarat-syarat yang disebutkan menunjukkan kepada terlarangnya
terjadinya nasa dengan sesuatu berikut ini, itu qaul sahabah ya. Qaul sahabah tidak bisa menasah. Ketika hadan nasuman apa namanya? Maksudnya perkataan sahabat yang mengatakan nas ini mansuh, ya ini tidak bisa diterima hatta yadkuran nasi wa yufasiru dzalika bima yantabiku wa makna naskhi. Ya, dan menafsirkan hal itu dengan apa yang bisa ya berlaku dan makna nasah itu sendiri wa dzalika li jawazi an ya'niya bin nasi takhsis. Ya, jadi tidak kemudian ketika sahabat mengatakan ini dimansuh, ya tidak bisa langsung diterima sebagai nasa sebelum dijelaskan. Disebutkan yang mana menasi yang memansuhnya, yang mana ayat yang mana, hadis yang mana. Karena bisa jadi ya makna dari nasah itu maksudnya taksis, menhususkan. Auzannahu kadzalika bijtihadihi atau menganggapnya seperti itu dengan istihadnya wa yakunu min qabili madzahibi sahabah dan itu termasuk mazhab sahabah ya waridun ba'dan nasi. Itu ada ya setelah nasah. Perkataan ada tidak menerimanya nasah dengan seperti ini adalah merupakan mayoritas para ulama. Ya, yang kedua ijma yang diklaim pada banyak masalah yang telah terdahulu penjelasannya di dalam dalil ijma bahwa perkataan yang tidak adanya yang menentang, maka ijma ini bukanlah hujah secara tersendiri, tsumma inna hujah ba'da nas, kemudian juga ijma juga datang setelah adanya nas, wa min lazimi subutin nas wa masubin nas an yakuna al-qaul bin naskhi. Qadin qata'a bi mautin nabiyyin qata'in nusus. Tidak bisa ya, jadi ijma kemudian bisa menasah ya, harus nas lagi. Sedangkan ijma itu adanya setelah terputusnya nas, setelah wafatnya Nabi. Fi hadza ibtali madhhab man qala binasi ba'di nusus. Ini dalam perkara ini adalah untuk menggugurkan mazhab orang yang mengatakan menasah sebagai nas dengan ijma, ya itu tidak masuk akal. Tidak bisa nas dinasah dengan ijma karena si qatli syaribil khamri fir rabi'ah seperti menasah membunuh orang yang minum khamr pada yang keempat. Ya maksudnya dalam hadis ya disebutkan apa namanya bahwa yang minum khamr itu yang pertama disebutkan dicambuk, lalu yang kedua dicambuk, ketiga dicambuk, yang ketiga dibunuh. Ya, ini tidak kemudian nas ini dinasah oleh ijma oleh ijma ya begitu. Wa za'mal ba'du sebagiannya menganggap anal ijma la tarkil amr bin nasihatul ala wujudin nasi lakin lam yasilna, kata ada yang berpendapat menganggap ijma untuk meninggalkan atau tidak mengamalkan nas menunjukkan adanya yang menasah tapi tidak sampai kepada kami, ini adalah khata'un jasim bunya ala dhannin wa wahmin. Ini adalah suatu kesalahan yang besar yang dibangun di atas prasangka dan dugaan yang lemah. Zalika annahu tadammana al-i'tiqad bidaya syai'in minad din. Kenapa? Karena hal itu mengandung keyakinan berarti ada yang hilang dari agama ini. Ya, dan menjaga yang bertentangan dengannya ini merupakan kesesatan dan kebodohan dari orang yang berkata. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dan telah benar-benar menjaganya. Meskipun sebagiannya tersembunyi daripada sebagian yang lain, maka tidak boleh seluruh fala an yafajami'uhu ala jamil ummah, tidak boleh tersembunyi seluruhnya atas seluruh umat. Fa inna ittifaqu ala tajinasi min syar'i ittifaqun minha ala dalal. Karena kesepakatan umat menghilangkan suatu nas dari nas-nas syariat itu adalah kesepakatan di atas kesesatan. Maka bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Wa hiya maksumatun aminu, sedangkan nas itu terjaga.
Wa ma hadzal qaul fil haqqi ila dalil ala fasadi hadhihi da'awa fil ijma'il mauhum. Dan perkataan ini tiada lain pada hakikatnya kecuali adalah dalil yang menunjukkan atas kerusakan klaim-klaim ini di dalam ijma yang yang diduga secara lemah. Yang ketiga kias juga tidak bisa ya menasah li'anna min syartil bina 'alan nas, karena kias itu juga sahnya dibangun di atas nas. Fa idza naqada nasun akhar fahtimalu nasi waridun baina nasi ladzi ustufida minhu hukmul qiyas. Jika bertentangan dengan nas yang lain, maka kemungkinan nasah itu ada di antara nas yang dia diambil darinya hukum kias tersebut. Wa nas mu'arid lahu. Jadi dinasanya bukan oleh kias itu, tetapi oleh nas yang menjadi asal daripada kias. La baina nasin wa kias ala anna kias la yasurudu bihi lafin nas, gitu ya. Kama dalla ta'rif, sebagaimana definisi yang telah terdahulu juga menunjukkan bahwa yang tetap dengan dalil istishabil ibah asliyah membolehkan kemubahan secara asal, kemudian datang nas yang dinukil dari kebolehan tersebut, falaisa hadza min qabil nas, ini bukan termasuk bagian dari nasakh, li'annal ibah lam tumna ala dalilin bi khususi tilkal juz'iyah, karena kebolehan tidak dibangun di atas dalil dengan kekhususan yang juz'iyah tersebut, inna mauliqat bidalilin hanyalah dia disertakan dengan dalil yang umum. Wa kaidah kuliah tarji ala dila ada minas, maka kaidah kuliahnya kembali kepada tidak adanya nas, palai satu man syar'ian farian sabata bin nas, maka bukanlah hukum syariat yang far'i yang ditetapkan dengan adanya nas. Ya, jadi istishab ibah asliyah dibangun dengan dalil yang umum, gitu ya. Jadi ini bukan nasah, ya, bukan merupakan nasah. Begitu. Baik, Bapak sekalian, sampai di situ pembahasan kita ini tentang nasah, ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ya itu tadi sebagaimana dalam definisi itu sudah jelas ya kapan bisa terjadinya nasah tersebut. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.